Saudara sekalian, selamat pagi. Saya ingin menyampaikan renungan pendek seperti biasa, masih dalam Minggu Prapaskah, dan karena itu saya mengangkat tema mengenang Paskah dan maknanya bagi kita. Teksnya diambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 22-24. Demikian bunyinya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, mereka sedang makan Paskah ini, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata kepada semuanya, "Minumlah dari cawan ini." Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Demikian sampai pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarnya. Saudaraku, dalam teks yang saya baca tadi itu adalah peristiwa yang terjadi di saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah. Saudaraku, Paskah adalah hari paling istimewa bagi bangsa Israel karena hari raya Paskah itu mengingatkan dua hal kepada mereka yang sangat esensial. Yang pertama, mereka terbebas dari perbudakan, lahir menjadi sebuah bangsa yang baru. Itu makna yang pertama. Yang kedua, pada waktu mereka keluar dari Mesir dengan segala keajaban itu, mereka keluar dengan sebuah kenyataan yang luar biasa. Pada waktu itu Firaun tidak mengizinkan mereka keluar. Rugi besar secara politis dan finansial. Tapi kemudian Tuhan menghukum anak sulung semua orang Mesir mati malam itu. Semua orang menangis dan sangat sedih. Dan itu alasannya Firaun melepaskan mereka, mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Bagi orang Israel, tidak seorang pun anak sulung yang mati. Karena mereka menyembelih domba Paskah, domba yang tanpa cacat celah, lalu darahnya dioleskan di ambang pintu rumah mereka. Sehingga malaikat maut yang mau masuk rumah melihat darah itu tidak jadi. Dan semua anak sulung Israel diselamatkan, bebas dari kematian. Sehingga Paskah itu secara historis sangat istimewa bagi orang Yahudi. Bebas dari perbudakan dan lahir menjadi sebuah bangsa. Dan juga mereka terbebas dari kematian bagi anak sulung mereka. Dalam hubungannya dengan kita, saudaraku, maknanya apa sebagai orang Kristen? Paskah Kristen itu punya makna yang luar biasa. Kalau makna bangsa Israel itu berkaitan dengan kebangsaan dan temporer, makna kita dalam konteks Kristen, Paskah itu adalah bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai anak domba Allah tanpa cacat celah yang mati, mengorbankan nyawanya, memberikan darahnya yang kudus. Maka siapapun yang percaya, dia beroleh pengampunan. Dia beroleh pengampunan. Dan karena pengampunan itu, Tuhan bahkan juga memberikan hidup yang kekal kepada semua yang percaya. Seperti katakan dalam Roma 6:23, upah dosa itu maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hingga bagi kita maknanya juga sama. Kita dibebaskan dari kungkungan dan kuasa dosa yang membawa maut dan mengancam kita ke neraka. Tapi karena kita diampuni oleh iman kita kepada Kristus sebagai domba Paskah, maka kita dilayakkan dan dibebaskan dari maut, bahkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, itu sebabnya Paskah bagi kita juga sangat istimewa. Bahkan kita menentukan suatu rentang waktu sekitar 40 hari supaya kita mempersiapkan diri menyambut Paskah Tuhan, di mana Kristus mati bagi kita dan Kristus menang atas kuasa maut, bangkit dari kematian. Mari saudaraku, kita hidup sebagai orang Kristen dengan segala ketulusan dan kesungguhan mengikut Tuhan Yesus dan melakukan kehendaknya sebagai tanda kasih kita dan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di Minggu Prapaskah ini kami diingatkan bahwa Paskah sangat historis, tapi Paskah bagi kami lebih daripada itu. Karena bagi kami Paskah dengan kematian dan kebangkitan Kristus itu membawa dampak kekal. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya diampuni dosanya dan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti makna ini dan menghidupi iman Kristen kami dengan segala ketulusan dan kesungguhan, dengan kesetiaan. Tuhan memberkati kami. Berkati gereja Tuhan dalam mempersiapkan hari-hari ini menjelang hari Paskah. Berkati juga negeri kami, Indonesia. Semoga menjadi damai dan mengalami kemajuan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, saudaraku. Selamat pagi.